Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Nurul Hikmah dengan nomor induk mahasiswa 24060193 dari kelas A3 angkatan 2024, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait soal UAS Pendidikan Agama Islam. Soal pertama berupa kasus, yaitu di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Di sini saya akan menganalisis rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat. Untuk membangun umat yang religius spiritual, program pertama yang saya analisis yaitu mengadakan buka puasa bersama setiap Senin dan Kamis bagi jamaah yang melaksanakan puasa sunnah. Makanan disediakan melalui infak sukarela dari jamaah atau sponsor lokal. Kegiatan dimulai dengan ceramah singkat sebelum berbuka dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Tujuannya meningkatkan kesadaran spiritual dan semangat beribadah, lalu menumbuhkan kepedulian sosial dan ukhuwah Islamiyah. Dampak positifnya yaitu dalam spiritual memotivasi jamaah untuk menjalankan puasa sunnah, dan dalam sosial membangun solidaritas dan kebersamaan antar jamaah. Program kedua yaitu mengadakan kajian mingguan dengan tema agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih. Narasumber yang diundang yaitu ulama setempat atau tokoh masyarakat. Tujuannya meningkatkan pemahaman agama dan kesadaran beribadah, lalu membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan taat beribadah. Dampak positif yang ditimbulkan dalam spiritual yaitu pemahaman agama jamaah meningkat, dan dalam sosial, kesadaran beribadah secara berjamaah semakin tumbuh. Pada aspek sehat rohani dan jasmani, program pertama yaitu menyediakan layanan kesehatan gratis dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk jamaah masjid, terutama kaum duafa. Lalu bekerja sama dengan puskesmas atau klinik setempat. Tujuannya yaitu untuk memastikan kesehatan fisik dan mental masyarakat sekitar dan membantu jamaah yang kesulitan mendapatkan layanan medis. Dampak positif dari program ini yaitu secara fisik, jamaah menjadi lebih sehat dan produktif, dan secara sosial, solidaritas sosial meningkat melalui layanan kesehatan. Program kedua yaitu mengadakan kampanye hidup sehat Islami dengan cara mengadakan seminar tentang pola hidup sehat sesuai ajaran Islam. Dan topik meliputi pola makan halal, pentingnya olahraga, dan menjaga kebersihan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran jamaah tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dampak positifnya dalam kesehatan yaitu masyarakat lebih sadar akan pentingnya hidup sehat sesuai tuntunan Islam. Dan untuk lingkungan, masjid menjadi lebih bersih dan nyaman. Dalam meningkatkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual, program pertama yaitu mengadakan bimbingan belajar dan kursus secara gratis dengan cara menyelenggarakan bimbingan belajar dan kursus keterampilan seperti komputer, bahasa, dan keahlian teknis dilaksanakan di aula masjid setelah sholat asar atau maghrib. Tujuannya yaitu untuk membantu pelajar yang kesulitan belajar, meningkatkan keterampilan jamaah untuk dunia kerja. Dan dampak positifnya yaitu bagi pendidikan, anak-anak dan pemuda memperoleh tambahan ilmu dan keterampilan. Dan untuk ekonomi, peserta dapat memanfaatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan.
Program kedua yaitu mengadakan perpustakaan dan pusat belajar di masjid. Tujuannya dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan jamaah. Dalam spiritual, buku-buku keagamaan memperdalam pemahaman Islam. Dalam aspek meningkatkan kesejahteraan ekonomi, program pertama yaitu mengadakan bazar dan pasar murah dengan cara menyelenggarakan bazar kebutuhan pokok dengan harga terjangkau setiap bulan dan barang-barang dipasok oleh donatur dan mitra usaha lokal. Tujuan dan dampak positifnya yaitu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah dan mengurangi beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Program kedua yaitu tabungan dan infak berjamaah sebagai pengganti pelatihan kewirausahaan dengan cara mengadakan program tabungan dan infak kolektif di antara jamaah dengan sistem sukarela. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu anggota jamaah yang membutuhkan, seperti biaya pendidikan, modal usaha kecil, atau pengobatan. Tujuannya untuk mendorong budaya menabung dan berbagi di kalangan jamaah dan membantu jamaah yang membutuhkan secara ekonomi. Dampak positifnya yaitu dalam ekonomi, jamaah memiliki simpanan untuk kebutuhan mendesak, dan dalam sosial yaitu solidaritas sosial meningkat melalui program berbagi yang berbasis syariah. Kasus kedua yaitu seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, saya diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, murabi, muzakir, dan mursyid. Menurut analisis saya, Ustadz Hasan harus menerapkan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama yaitu sebagai seorang mu'alim atau pengajar. Tugas utama pendidik adalah menyampaikan ilmu dengan sabar, jelas, dan penuh kasih sayang. Seorang mu'alim tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendidik dengan akhlak yang baik agar ilmu tersebut dapat membawa manfaat dan menanamkan nilai-nilai keislaman pada peserta didik. Jadi, yang perlu dilakukan seorang mu'alim yaitu menggunakan hikmah, memberikan teladan, memahami kondisi siswa. Yang kedua yaitu sebagai seorang murabi atau pendidik akhlak. Tugas utamanya adalah membimbing siswa untuk memiliki akhlak mulia, bukan hanya melalui nasihat, tetapi juga dengan memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seorang murabi seperti Ustadz Hasan harus mencerminkan nilai-nilai seperti kesabaran, keramahan, kebijaksanaan, dan dalam peran ini, seorang murabi harus mengajarkan moral dan etika dengan tindakan nyata seperti menunjukkan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan, mencontohkan kesederhanaan dalam gaya hidup, menanamkan empati dengan membantu dan mendukung siswa dalam kesulitan. Yang ketiga yaitu sebagai muzakir atau pemberi nasihat. Tugas utamanya adalah menyampaikan nasihat dengan lembut dan penuh hikmah tanpa memarahi atau memaksa. Cara ini akan membuat siswa merasa lebih nyaman untuk menerima arahan dan belajar. Yang harus diperhatikan dalam memberi nasihat adalah lembut dalam ucapan, tulus dalam menyampaikan, bijaksana dalam pendekatan, dan menginspirasi. Yang terakhir, sebagai mursyid atau pembimbing. Tugas utamanya adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Peran ini bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membimbing dengan penuh perhatian dan keikhlasan. Seorang mursyid harus memberikan arahan yang jelas, mendampingi dengan sabar, menjadi tempat bertanya, dan menginspirasi kemandirian. Selanjutnya yaitu strategi untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa.
Yang pertama yaitu ada pendekatan personal. Tujuannya untuk memahami masalah yang dihadapi siswa secara langsung, baik yang berkaitan dengan pelajaran, lingkungan sekolah, maupun kondisi pribadi mereka. Manfaatnya, siswa akan merasa lebih dihargai, didukung, dan memiliki hubungan yang baik dengan pendidik, sehingga mereka lebih percaya diri dan semangat belajar. Yang kedua yaitu metode pembelajaran interaktif. Metode ini bertujuan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan dengan melibatkan siswa secara aktif. Contoh penerapannya yaitu diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus. Manfaatnya, siswa lebih aktif berpartisipasi, bukan hanya mendengarkan. Mereka belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan memahami materi lebih mendalam. Dan yang terakhir, proses belajar menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Lalu, penghargaan dan motivasi. Memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap baik atau prestasi dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar mereka, seperti memberikan pujian atau hadiah kecil. Kapan diberikannya, yaitu saat siswa menyelesaikan tugas dengan baik, menunjukkan peningkatan dalam belajar, dan membantu teman atau menunjukkan sikap positif di kelas. Selanjutnya adalah kegiatan atau metode pembelajaran Islami yang kondusif. Yang pertama yaitu diskusi tematik berbasis nilai Islam. Diskusi ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam melalui topik yang relevan dengan kehidupan siswa. Contoh topiknya yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan pelajaran tentang keteguhan iman serta kerja keras. Yang kedua yaitu simulasi kehidupan nyata. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang bagaimana menerapkan nilai Islami dalam aktivitas sehari-hari. Contoh kegiatannya seperti amal sosial. Siswa melakukan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar sekolah dan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah sambil belajar pentingnya kebersihan dalam Islam. Yang terakhir adalah proyek kolaboratif. Proyek ini bertujuan untuk melibatkan siswa dalam aktivitas kreatif yang mengajarkan nilai-nilai Islami sekaligus melatih keterampilan kerjasama dan kreativitas. Contohnya, membuat poster Islami tentang kejujuran kasih sayang atau pentingnya sholat. Soal terakhir yaitu menganalisis bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah Islam rahmatan lil alamin, yang berasal dari Al-Quran yang menggambarkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berarti bahwa ajaran Islam membawa kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua makhluk tanpa memandang perbedaan. Konsep ini menekankan bahwa Islam tidak hanya relevan bagi umat muslim, tetapi juga memberikan manfaat universal. Dalam konteks sosial, Islam mendorong toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan praktik riba yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Implementasi nilai-nilai ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Yang kedua adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir, spekulasi. Selain itu, ekonomi syariah mendorong praktik seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Implementasi ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah ekonomi modern dengan menawarkan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, tenang, mawadah, penuh cinta, dan rahmah, penuh kasih sayang. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang memiliki durasi panjang dan merupakan sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan moralitas. Pernikahan juga dianggap sebagai pintu rezeki, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan dan kelapangan rezeki kepada pasangan yang menikah dengan niat yang baik. Selain itu, pernikahan dalam Islam diatur dengan hukum-hukum tertentu untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.